Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisol Hakim dari kelas 12 Sija 1. Pada video ini, saya akan menjelaskan proses deployment aplikasi berbasis Laravel, yaitu aplikasi bengkel mobil online menggunakan Docker, Docker Compose, dan Ansible. Karena akan menjalankan service Ansible juga, di sini saya menggunakan dua virtual machine. Nah, keduanya ini memiliki dua adapter. Yang pertama NAT dan Bridge adapter. Sebelumnya di sini saya sudah atur IP VM pertama adalah 172.20.2.143 dan VM2 172.20.2.144. Kemudian saya menjalankan perintah mkdir -home/ujicom sebagai direktori tempat penyimpanan source kode proyek yang akan dijalankan. Selanjutnya, karena saya sudah upload kode aplikasi saya ke GitHub, jadi saya akan menjalankan git clone untuk mengcopy isi dari repositori ke dalam server untuk proses deployment. Nah, GitHub ini adalah platform berbasis web tempat kita ngunggah dan nyimpen salinan dari proyek kita. Jadi bisa memudahkan kolaborasi dengan developer lain. Terus kita juga jadi bisa punya backupan dari kode yang telah kita buat. Setelah jalanin clone, saya cek isi folder menggunakan perintah ls dan kemudian masuk ke folder proyek, yaitu bengkel mobil app. Nah, Laravel ini itu menggunakan file env untuk menyimpan konfigurasi aplikasi seperti koneksi database, nama aplikasi, dan konfigurasi lainnya. Di sini saya salin file contoh dengan komen cp env example ke file env. Kemudian nanti isi file dari nano env ini adalah env dari project yang telah kita buat. Jadi kita harus menyesuaikan env project kita dengan env yang ada di dalam server ini. Misalnya seperti nama database, username, password, dan pengaturan aplikasi lainnya. Di sini sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan dari proyek saya. Selanjutnya saya menjalankan command nano docker file ini untuk membuat file docker file. File docker file ini seperti buku resep yang berisikan instruksi atau step by step untuk bangun docker image secara otomatis. Jadi sekali bikin docker file kita nggak perlu setting manual lagi. Jadi tinggal jalan docker build, kemudian nama aplikasi, dan image ini akan menjadi template yang bisa dipakai berkali-kali. Nah, isi dari docker file ini bisa disesuaikan dengan berbagai kebutuhan. Tapi yang saya gunakan di sini yang pertama menggunakan PHP 8.2 FPM sebagai image dasar, kemudian menginstal paket seperti git, curl, dan unzip, menginstal ekstensi PHP, PDO, dan MySQL yang berfungsi agar Laravel dapat terhubung ke database MySQL. Kemudian menyalin komposer dari image resmi komposer, menentukan direktori kerja di var www.html, terus saya juga jalanin komposer install untuk menginstal dependensi Laravel, membasiskan cache konfigurasi Laravel, lalu bikin folder storage dan bootstrap cache untuk memberikan izin yang sesuai. Untuk membuat image dari file docker file tadi, kita bisa menjalankan command docker build minta nama username docker hub, kemudian nama image beserta tagnya. Nah, proses build ini akan membaca docker file dan menghasilkan sebuah image yang berisikan aplikasi beserta seluruh dependensinya.
Selanjutnya membuat Docker Compose. Docker Compose ini digunakan untuk menjalankan beberapa kontainer sekaligus cuma dari satu file konfigurasi. Nah, di dalam file ini ada 3 service utama. Yang pertama ada service app, yaitu menjalankan aplikasi Laravel menggunakan image yang telah kita buat tadi. Kemudian konfigurasi depends on itu untuk memastikan database dijalankan terlebih dahulu. Kemudian file env ini digunakan sebagai sumber konfigurasi dari aplikasi yang kita buat tadi. Untuk yang volume digunakan agar storage tetap tersimpan walaupun kontainer dibuat ulang. Selanjutnya ada service database. Service database ini menggunakan image MySQL 8.0. Database yang dibuat juga bernama bengkel mobil dan memiliki password root sesuai konfigurasi yang telah ditentukan. Jadi kalau di env-nya passwordnya kosong, maka di Docker Compose-nya pun. Selanjutnya ada service Nginx. Nah, service inilah yang bertugas sebagai web server. Nginx ini nantinya menerima request dari browser pada port 80. Terus juga ada konfigurasi network bridge agar semua kontainer dapat berkomunikasi antara kontainer lainnya. Nah, Docker Compose ini juga memudahkan kita untuk mengelola banyak kontainer karena konfigurasi seperti jaringan, volume dan lain-lainnya itu sudah ditulis di file Docker Compose. Jadi aplikasi juga dapat dijalankan atau diberhentikan hanya dengan perintah sederhana tanpa harus mengelola kontainer secara satu-satu. Nah, ini opsional kalau semisal image kita pengen bisa diunduh dan dijalanin di server lain tuh, biasanya kita bisa up atau push image kita ke Docker Hub. Nah, pertama ini login Docker Hub, kemudian ke username kalian, masukin password dan jalanin command docker push username Docker Hub dan nama image-nya. Kemudian membuat file nginx.conf. Nah, ini tuh digunakan untuk mengatur cara Nginx bakal apply aplikasi. Nah, bagian upstream level ini ngarah ke request PHP atau ke service app pada port 9000. Selanjutnya menjalankan command docker compose app min-d min build min scale app sama dengan 3. Nah, min-d ini menjalankan kontainer di background. Kemudian min build itu untuk membangun ulang image jika memang diperlukan. Nah, min scale app sama dengan 3 ini adalah kita membuat 3 kontainer dengan aplikasi sehingga bebannya itu dapat dibagi atau bisa disebut load balance. Untuk cek kontainer bisa menjalankan docker ps min a, akan muncul sebanyak 5 kontainer, 3 kontainer aplikasi dan kontainer Nginx serta kontainer MySQL. Nah, kita bisa cek di sini dengan kalau localhost, maka sudah ada file HTML-nya. Coba kita buka di browser dengan IP 172.20.143. Jika muncul error seperti ini, pastikan bahwa file SQL-nya juga sudah diekspor ke dalam folder project bengkel mobil ini. Kemudian jalankan docker exec min it, kemudian masuk ke dalam kontainer aplikasi, kemudian bash. Jalankan php artisan config clear, php artisan cache clear, php artisan config cache, dan php artisan key generate untuk menghapus cache konfigurasi lama dan juga membuat app key yang baru.
aplikasi sudah berhasil dideploy. Setelah aplikasi berhasil dijalankan, saya akan melanjutkan ke proses otomasi menggunakan Ansible. Nah, Ansible ini adalah tools automation yang digunakan untuk mengelola banyak server secara otomatis melalui satu server utama atau SSH. Jadi gak perlu login satu persatu. Nah, Ansible ini bekerja dengan konsep control node dan manage node. Control node ini komputer yang ngejalanin Ansible dan ngirim perintah. Kalau manage node adalah server tujuan atau server yang nantinya menerima instruksi tersebut. Nah, kedua VM ini berkomunikasi melalui SSH, jadi harus menggunakan SSH copy ID. Selanjutnya, pastikan VM controller sudah terinstall package Ansible. Dan pada nano etc hostnya diisi dengan IP serta hostname dari VM manage. Begitupun yang VM manage, nano etc hostnya akan diisi dengan IP dan VM dari controller. Pastikan kedua VM sudah menggunakan SSH copy ID sehingga bisa remote tanpa password. Pastikan juga kalau kedua VM ini sudah bisa ping ke antar VM. Selanjutnya, edit file host di nano etc Ansible host dan masukin nama serta IP dari VM yang akan dikelola. Nah, dengan config ini, Ansible akan mengetahui target server yang akan diberikan perintah. Kemudian, uji koneksi dengan menjalankan command Ansible all -m ping. Kemudian, jalankan command Ansible min list min host untuk melihat daftar nama host. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat playbook. Nah, di dalam playbook ini berisikan package-package instalasi Docker dan Docker Compose serta menjalankan service Docker agar otomatis aktif saat boot. Lalu menjalankan kontainer uji menggunakan image nginx pada port 8081. Playbook ini memungkinkan si admin menjalankan banyak konfigurasi secara otomatis hanya dengan satu file atau satu perintah. Playbook Ansible ini ditulis menggunakan format YAML yang mudah dibaca. Di dalamnya terdapat kumpulan teks atau tugas yang akan dijalankan secara berurutan. Nah, salah satu keunggulan Ansible ini adalah bersifat idempotent, yaitu jika konfigurasi pada server sudah sesuai, maka Ansible tidak akan melakukan perubahan yang tidak diperlukan, sehingga proses deployment akan berjalan lebih aman dan lebih konsisten. Untuk menjalankan playbook, jalankan perintah Ansible strip playbook.yml. Cek pada VM manage apakah Docker sudah terinstall dan apakah kontainer tadi sudah berjalan dengan command docker version dan docker ps-min-a. Di sini sudah terlihat bahwa kontainernya dengan nama webtest sudah berjalan sesuai dengan konfigurasi pada VM controller. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.